Udah di-record belum? Oh iya, recording. Udah. Jangan lupa. Saya minta hak recording dong. Saya nanti mau tayangin juga di YouTube. Boleh, Pak. Saya punya channel YouTube. Kasih ini saya untuk record ya. Please ask to host to give you permission record. Hostnya bulan kasih saya sebagai admin untuk bisa record. Bisa 2 kan adminnya? Nggak tahu, Pak, gimana caranya. Coba deh bulan. Caranya di partisipan Iya, itu di mana? Kalau enggak gini aja, yang rekam siapa nih yang rekam? saya, Pak. Ya nanti bulan kirim aja rekamannya ke saya Oke, lewat Pak. email. Oke? Iya, Ya Pak. gitu aja. Bulan rekam. Udah direkam? Udah mulai direkam? Oh udah direkam nih. Ayo mulai. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedi Dwi Tagama selaku pembicara pada malam hari ini, dan teman-teman juga yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ayu, Bulan, Mes, sama Asmaraning. Halo Asmaraning, apa kabar? Sama Nisa juga. Ada Wina Kerani masih belum nampak. Saya baik, Ayu. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu semuanya dan orang tua kamu sama orang-orang yang kamu cintai semua baik. Silakan. Amin, amin Bapak. Bapak, kalau boleh saya tahu profesi Bapak itu sekarang apa ya Pak? Gitu. Saya sekarang sebagai ASN, guru di SMK Negeri 50 Jakarta, ngajar matematik. Tetapi di luar itu saya punya gebetan banyak. Gebetannya alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bikin saya keliling Indonesia dan beberapa negara di dunia. Saya tepatnya juga sebagai pembicara atau narasumber untuk berbagai topik seperti leadership, public speaking, pendidikan, narkoba, HIV, apa ya, itulah materinya, public speaking, narkoba, leadership, itu kebanyakan sama pendidikan. Ya baik Bapak. Saya boleh tanya lagi Pak. Ya. Pengalaman Bapak tuh sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang guru itu apa aja sih Pak yang berkesan gitu? Yang sampai sekarang Bapak mencintai profesi tersebut. Ya. Saya bicara dulu dari profesi saya sebagai guru. Saya sebenarnya dulu cita-cita saya pengen jadi dokter. Hanya setelah lulus SMA, saya nggak berhasil nembus tes Fakultas Kedokteran untuk jalur undangan maupun jalur SBM kalau sekarang. Kalau dulu namanya Sipenmaru. Cuma saya nggak patah semangat. Setelah saya nggak lulus waktu tahun 83, saya memutuskan gap year, ya, atau nganggur lah bahasa sederhananya. Kalau anak sekarang bilangnya gap year, jadi saya kosongin dulu. Cuma di saat kosong itu tiba-tiba saya dapat tawaran bekerja di SD alma mater saya. Ya saya kerja selama 1 tahun. Dengan niat tahun depan saya ikut lagi tes SBM. Kalau sekarang saya tes lagi SBM, tapi saya realistis karena saya tidak yakin bisa menembus Fakultas Kedokteran. Terus pilihannya saya turunkan levelnya, saya pilih Geografi UI, dan pilihan kedua Diploma 3 Matematika IKIP Jakarta, waktu itu UNJ sekarang ya. Nah, ternyata saya diterima di pilihan kedua D3 karena seperti strategi saya kalau tidak diterima pilihan pertama di Geografi UI, saya harus mencari jurusan yang persaingannya tidak terlalu tinggi, tapi saya bisa eksis dan prospek kedepannya bagus. Saya melihat profesi pendidikan bakal bagus dan itu tidak akan pernah berhenti kan. Profesi pendidikan itu akan terus dibutuhkan oleh dunia.
Akhirnya saya kuliahlah D3. Dan ternyata di SD itu saya tetap boleh kerja. Jadi kalau saya kuliah pagi, saya ke sekolahan siang ke SD. Kalau saya kuliah siang, saya ke SD pagi. Tapi saya tetap bekerja lah sambil kuliah waktu itu. Dan saya mulai mengajar SD, SMP, SMA. Dan ternyata saya jatuh hati dengan profesi itu karena apa? Waktu itu saya juga ngajar di Semea ya, kalau sekarang SMK. Itu jarak umur saya dengan murid-murid saya tidak terlalu jauh karena saya saja baru lulus beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin. Jadi saya cenderung sebaya dengan mereka. Tapi melihat mereka menerima pelajaran dari saya, terus kemudian mengetahui mereka lulus dan bekerja, ketemu lagi dengan pakaian kerja mereka, dengan kebahagiaan mereka, cerita-cerita masa lalu dan masa kini, itu bahagianya luar biasa buat saya. Seperti sekarang saya dihubungi Bulan, Pak, gini-gini saya nggak pakai nanya apa-apa, clear, oke, kapan, bisa nanti malam, clear, oke. Karena adalah sebuah kebahagiaan kayak sekarang nih, kamu lanjut kuliah, ambil jurusan BK, terus sebagai tugas kuliah kamu harus wawancara. Itu nanti ketika kalau kamu udah lulus, mungkin saya menyekolahkan anak saya atau cucu saya di sekolah kamu, ketemu kamu, oh iya yang waktu itu wawancara via Zoom, zamannya Pak Geblok, itu bahagianya, Dek. Nggak terkira yuk. Jadi sebagai guru, apa ya, nggak terkira deh. Itu yang membuat saya makin happy di dunia pendidikan. Walau masa itu jadi guru gajinya sangat kecil. Tetapi nantilah kamu merasakan atau kamu boleh tanya pada orang tua kamu, ternyata penghasilan itu bukan satu-satunya rezeki dari Tuhan. Tuhan memberikan rezeki dari tempat yang kita duga, tidak kita duga kalau kita yakin akan hal itu. Ya, seperti yang saya lakukan, saya nikmati mengajar, kuliah, sambil saya juga berorganisasi di masyarakat. Waktu itu di Kompas ada pengumuman rekrutmen menjadi menjadi konselor di sebuah LSM, konselor untuk pecandu narkoba. Saya ikutlah tes itu dan kemudian saya diterima. Tapi saya punya kewajiban tugas 3 jam dalam 1 minggu. Ya saya pikir itu nggak ringan, agak berat lah. 3 jam seminggu saya kadang-kadang pilih hari Sabtu atau hari Minggu di luar saya kerja atau di luar kuliah. Nah ternyata itu kemudian sambil saya kuliah mengajar, itu kemudian mengantarkan saya ke sebuah training di Jepang yuk. Saya training di Jepang tahun 96 dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk topik narkoba. Saya mewakili Indonesia waktu itu. 14 negara, 14 peserta, saya satu-satunya dari Indonesia. Dan ternyata waktu saya pulang dari Jepang, beberapa bulan kemudian ada kegiatan, saya ikut kegiatan itu, ada meeting lah di Puncak beberapa hari. Dan ternyata waktu itu banyak teman-teman senior yang jauh lebih senior dari saya. Oh Mas, kamu yang kemarin ke Jepang? Iya. Mas, kamu yang ke Jepang? Ya, oh saya ikut tuh ngedaftar, saya nggak lulus, kamu yang terpilih. Iya, Alhamdulillah. Mas, besok ada kegiatan di Bandung, kamu jadi narasumber ya? Oh boleh, saya bilang gitu. Kamu jadi narasumber, apa namanya, tempatnya di sini gitu-gitu. Saya sih santuy aja, saya jadi narasumber. Nah, mulailah tuh yuk di situ saya jadi narasumber tentang narkoba dan dari mulai Bandung, di Jakarta, Puncak, terus mulai ke Cirebon, ke Jogja, kemana lah. Akhirnya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kecuali Manado. Manado beberapa kali ada job, saya sudah ada jadwal di tempat lain. Jadi saya tuh selain jadi guru, punya sampingan jadi pembicara yang awalnya topiknya narkoba, kemudian melebar kemana-mana. Sejauh saya mampu ya saya jalanin gitu. Tapi kalau saya nggak bisa, saya pernah diminta sama UIN,
UIN Jakarta yang Ciputat itu, Pak, Bapak bicara soal gender. Oh sorry, saya nggak bisa. Nggak apa-apa Pak, nanti kita kasih tornya, term of reference atau luang lingkup itu. Ah nggak mau, saya nggak mau, saya bilang. Cari aja pembicara yang lain. Enggak Pak, ini saya soalnya dapat rekomendasi dari teman, Bapak bisa bicara. Ya, suruh yang kasih rekomendasi itu cari orang lain deh, saya bilang gitu. Bapak emang nggak mau karena honornya kecil dari kami? Enggak, saya nggak bicara honor, saya bilang gitu. Saya nggak menguasai materinya, bukan saya takut honornya kecil. Enggak, saya bilang. Saya materinya kalau saya kuasai, nggak dibayar pun nggak apa-apa, saya bilang yang penting bermanfaat. Gitu yuk, jadinya ya nyaman aja terus mulai tahun 96. Walaupun sebenarnya waktu kuliah juga saya udah jadi pembicara ya. Tapi itu level kampus dan level apa teman-teman sendirilah di komplek, di masjid, di musola gitu atau di organisasi mereka. Tapi yang levelnya nasional gitu ya mulai tahun 96. Gitu yuk. Yuk, mic-nya dimatiin, yuk nyalain yuk. Iya, Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya sama Pak Bahkan, Dedi. hai Asmaraning Wulan dari panggilannya Asma atau Wulan? Saya belum ngobrol sama Asmaraning Wulandari. Hai, Wulan apa Asma panggilan kamu? Dipanggilnya Nadine, Pak. Oh, nggak ada namanya di situ, salah semua saya. Nadine, kamu dari SMA atau SMK mana, Nadine? Nadine. Dari SMK PGRI 1 Jakarta, Pak. Yang di mana tuh PGRI 1, Din? PGRI 1 di mana, Nadine? Nggak jelas ya suara saya, Din? Oke, Nadine, ada jet lag ini. Oke, siapa yang punya nanya? Mes, kamu punya pertanyaan, Mes? Silakan. Ada sih Pak sebenarnya, tapi saya buat terakhir aja biar spesial gitu. Oh boleh, nggak takut gue. Silahkan. Siapa dulu? Ya, saya mau udah siap. Siapa yang berikutnya nih? Yuk, siapa lagi yuk? Ayo, siapa yang mau nanya? Nisa? Wina? Atau Nadine mau nanya? Boleh? Boleh. Atau saya Bulan? nanya boleh. Ayo. Pak nih, Bapak kalau yang tadi saya dengar dari yang Bapak deskripsiin gitu ya. Apa ya, Bapak tuh sebagai as a public speaker gitu ya. Iya. Nah, ada gak sih kayak mungkin pengalaman yang paling berkesan gitu sampai mungkin yang bikin Bapak kepincut sebagai public speaker kayak gitu-gitu? Gini Mas, saya tuh excited banget saat saya di depan, terus audiennya tuh mangap, matanya melotot, fokus ke saya Mas. Oh itu, nggak ada lawannya Mas. Jadi waktu mereka serius, bengong, melotot, mangap, mulutnya menganga gitu, serius ke saya, nikmat banget Mas. Nikmat Mas. Itu yang membuat saya happy, apalagi sayang ya kemarin kamu lulus saat COVID ya. Mungkin kalau tidak saat COVID, di antara kamu pernah berjumpa saya di Puncak, karena Dinas Pendidikan tuh sering bikin acara di Puncak yang pesertanya tuh utusan dari sekolah-sekolah. Itu kalau acaranya di Puncak, di villa atau di hotel di Puncak, itu kan dingin Mas, malam-malam tuh. Nah saya modelnya pakai energizer, pakai ice breaking, pakai game, pakai macam-macam. Nah sampai jam 9, sampai jam 10 mereka masih aktif tuh, waduh, itu nggak ada, akhirnya jadi nggak capek, Mes, hilang capeknya, Mes. Akhirnya kadang-kadang sampai jam 11 atau setengah 12 saya masih di Puncak, terus saya turun ke Jakarta, nggak capek tuh sampai rumah jam 1, besok harus kerja lagi. Karena melihat antusiasme peserta, apalagi kalau pesertanya itu utusan OSIS kan, biasanya pasti aktivis OSIS kan keren-keren deh. Keren, apalagi pertanyaannya mantep-mantep. Udah kadang-kadang
Panitianya yang udahin, udah deh Pak, ini udah jam 11:30, ntar Bapak harus pulang gitu-gitu. Anak-anak juga harus tidur Pak, besok pagi mereka kita bangunin subuh-subuh. Akhirnya diberhentiin tuh sama peserta, padahal pertanyaan sama panitia, padahal pertanyaan masih banyak. Jadi Mes, yang bikin saya puas atau pengalaman yang nggak bakalan dilupakan adalah itu Mes. Kalau audiensnya itu bahasanya bulan Sutina itu, dia terpesona gitu, terpesona sama saya sampai bengong ini, wah itu udah deh, saya itu capeknya langsung hilang dan pulang dengan happy. Apalagi terus dia kontak di Instagram, Pak Didi apa kabar, saya yang ini. Wah, udah mantap. Itu Mes, yang paling berkesan sebagai public speaker Mes. Semoga jelas. Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Next, ya, you're welcome. Apalagi? Ulan? Nisa? Ya, Nisa nggak ada. Nadine, mau nanya apa? Aduh, Pak. Saya mau tanya, Pak. Apa? Jadi, ada nggak sih kolaborasi profesi Bapak nih kan dengan profesi lain gitu, Pak? Berkolaborasi, terus kolaborasinya tuh seperti apa gitu? Oke. Salah satu kolaborasi yang tidak akan pernah saya lupa itu dengan dokter, psikolog, dan psikiater yang kerjaannya merehab pecandu narkoba, Nadine. Jadi sejak tahun 96 sampai 2000-an, mungkin di 96 sampai 2000 awal lah, sampai di sekitar 2005, 2007 masih. Itu saya sering keliling dari mulai Aceh sampai Papua, berkolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, psikiater, psikolog. Kita bikin pelatihan untuk pecandu narkoba, untuk guru-guru, untuk tokoh masyarakat, untuk ibu-ibu, untuk siapa saja yang direncanakan oleh pemerintah di daerah maupun di pusat. Nah, saya berkolaborasi dengan mereka. Mereka berbicara dari sisi medis, dari sisi bagaimana pecandu itu disembuhkan. Saya sering berbicara dari sisi pencegahan dan how to deliver message. Jadi saya ngasih materi public speaking untuk calon-calon untuk calon-calon penyuluh narkoba. Jadi saya melatih para penyuluh dari mulai Aceh sampai Papua, kecuali Manado tadi ya. Kalau cuma di Jawa, Lampung, Padang, Riau, saya biasanya terbang pagi, ngasih materi, sore saya pulang lagi. Maghrib saya udah dari Jakarta. Tapi kalau Bali, Mataram, Makassar, saya nginep. Atau di atas Riau, kalau sudah ke Medan, ke Aceh, saya selalu nginep. Jadi kolaborasinya dengan mereka, Nadine. Dan ya akhirnya juga mereka tahu bahwa saya selain pembicara public speaking, pembicara pencegahan narkoba, oh Pak Didi guru juga? Iya saya guru, saya bilang gitu. Saya guru di SMK, saya ngajar matematik. Kok bisa-bisanya ngajar matematik? Ya tanyain tuh sama panitia, kenapa mereka ngundang saya gitu. Bahkan sampai waktu tahun waktu tahun 2006 sampai 2008, itu selama 3 tahun, saya menjadi mandatory trainer. Mandatory trainer itu adalah pembicara yang wajib dipakai oleh siapapun yang menang tender proyek itu. Karena saya pointing by Badan Narkotika Nasional, saya ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional untuk menjadi pembicara yang wajib digunakan oleh siapapun yang menang tender perusahaannya. Akhirnya saya itu di 6 atau 9 daerah selama 3 tahun itu, saya keliling Indonesia untuk memberikan materi sebagai pembicara wajib bersama tadi yang Nadine bilang.
psikolog, psikiater, dokter, penyakit dalam yang biasa nanganin masalah narkoba. Gitu, Nadine. Oke, jelas, Nadine? Baik, Bapak. Jelas. Oke, thank Sangat you. jelas. Terima kasih, Yes. Bapak. Kembali dikasih, Nadine. Siapa lagi yang ada pertanyaan? Bulan menanya apa, Bulan? Sebentar, Pak. Ya. Udah kedengeran suaranya. Kan Bapak Gini, kan tanya. dalam guru matematika tentunya itu kan sasarannya kan buat anak murid aja ya, Pak. Terus Ya. kalau misalnya pembicara, sasaran Bapak tuh siapa aja? Oh, waktu jadi pembicara itu sasarannya segala golongan, Bulan. Jadi dari mulai anak sekolah SLTA biasanya. SLTA, mahasiswa, karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kakek-kakek, nenek-nenek, organisasinya enggak. Tapi organisasi masyarakat kayak pernah saya jadi pembicara di Lions Club Internasional, di Majelis Taklim, di organisasi guru, di organisasi penerbang, pilot sama pramugara. Pernah waktu itu yang ada pilot ketangkep pakai sabu, terus ada pelatihan di Lion, saya jadi pembicaranya juga. Pernah ada pelatihan di Garuda, saya juga jadi pembicara juga. Pesertanya adalah pilot dan pramugari, jadi air crew lah istilahnya. Jadi tidak hanya untuk anak sekolah, Bulan, tapi untuk berbagai kalangan dari mulai yang muda sampai yang tua, gitu. Oke, apalagi pertanyaannya? Silahkan. Pak, saya izin Pak, mau tanya lagi Pak. Oke. Mungkin apa ya, Bapak deh ya, Bapak kan sebagai jadi guru matematika juga kan. Ya. Nah, terus pandemi nih, ya kan jarang-jarang pandemi nih. Ya. Terus kan bukan jarang-jarang, mungkin 100 tahun sekali mungkin ya. Ya, oke. Dan otomatis ketika pandemi langsung dong cara Bapak berubah pembelajaran tuh kan berubah yang kayak mungkin daring kayak gitu. Ya. Menurut Bapak efektif gak sih pembelajaran daring? Dan kalau misalnya menurut Bapak enggak, adakah kayak mungkin solusi atau siasat gitu? Oke. Saya udah dapat poinnya, Mes. Jadi dalam ini situasi darurat kan, tidak ada orang satupun di dunia yang menginginkan situasi ini. Untuk situasi yang darurat ini, Mes, dengan sistem daring, apapun cara yang dilakukan guru tidak akan pernah tepat. Karena murid itu kan kalau satu kelas misalnya di SMK ada 36 orang. Itu 36 karakter. Nggak bisa didekati dengan satu metode. Makanya kalau kita ngajar di kelas, ada anak yang harus saya elus, ada yang harus saya cubit, ada yang harus saya jitak, harus yang cuma saya liatin aja udah, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Gitu. Itu selesai. Tapi kan prosesnya enak karena di depan mata. Nah, dengan kondisi pandemik ini, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, direct di kelas. Itu akhirnya jalan keluarnya adalah menggunakan teknologi. Untungnya, Mes, saya sebagai guru matematik pernah dapat branding. Sampai sekarang saya masih punya branding itu. Kalau kamu udah searching di Google, saya tuh lebih dikenal dulu awalnya Pak Deddy Narkoba, waktu saya awal jadi pembicara narkoba. Setelah jadi pembicara narkoba, tapi kan saya nggak nge-branding diri saya dengan Pak Deddy Narkoba, mereka yang bikin ya I don't care lah, yang penting saya berbuat baik aja. Terus kalau ada meeting-meeting di Jakarta, di dinas, di wilayah Jakarta Pusat misalnya, Jakarta Utara, atau ada kegiatan nasional di Puncak, kalau
guru-guru lain atau kepala sekolah lain itu bawa laptopnya yang mereknya biasa-biasa, Acer, Toshiba, Asus. Zaman dulu sih Toshiba mewah lagi. Saya nggak tahu kenapa, saya dulu udah keracunan pakai MacBook, Mes. Jadi satu hotel tuh satu aula orang-orang laptopnya macam-macam, saya laptopnya ada Apple Growak gitu kan, warnanya silver beda sendiri. Nah, kemudian lama-kelamaan, Mes, ada branding baru selain branding narkoba. Oh, Pak Dedi yang jago IT. Padahal saya pakainya juga standar Office dong, cuma memang alatnya MacBook yang orang malas belinya karena mahal. Kalau saya suka aja, karena nggak ada virus. Tetapi sejak 2005, Mes, saya punya blog, Mes. Saya ngeblog waktu itu awalnya di Blogspot, blogger. Terus saya ngeblog di WordPress. Sekarang saya punya akun di Kompasiana. Nah, akhirnya branding IT itu makin kenceng, Mes, karena sampai ada pejabat yang bilang, Pak Didi setiap hari main internet. Nah, waktu itu saya ingat di puncak, Mes. Pak Didi setiap hari main internet ya? Enggak, Pak. Nih, Pak, saya kasih contoh ya, Pak. Tadi waktu Bapak jadi pembicara di depan, Bapak saya foto. Terus sekarang fotonya saya ambil nih, Pak. Memorinya saya masukin ke laptop saya. Foto Bapak saya ambil. Terus lihat nih, Pak. Saya mau upload di blog saya. Saya pakai tethering dengan HP. Terus saya tulis judul, saya taruh foto, saya kasih caption satu alinea. Saat ini mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian berlangsung kegiatan di hotel ini di Puncak yang dihadiri oleh ini. Acaranya sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kemajuan pendidikan di Jakarta. Udah, itu satu alinea, Mes. Saya upload, Mes. Jebret. Berapa menit, Pak? Nggak sampai 3 menit. Udah, Pak. Sekarang koneksi saya ke internet saya putus, Pak. Apakah saya seharian di internet? Enggak, tapi kalau Bapak cari nih, Bapak bilang sama orang rumah, coba cari judul ini, ada foto saya di sini. Bapak bilang sama istri saya, Bapak bilang sama istri Bapak bilang sama anak Bapak bilang sama saudara Bapak yang ada di Medan, yang ada di Papua, yang ada di luar negeri, kasih alamat judul ini, Pak, suruh cari di Google. Oh, saya kira Pak Didi terkenal di internet karena setiap hari main internet. Tidak, Pak. Teknologi itu meringankan sesungguhnya. Padahal dia pejabat loh, Mes. Jadi, saya sudah terbiasa pakai teknologi. Makanya saya sekarang ngajarnya sama anak-anak pakai blog. Saya riset, saya nggak bisa ngedit video. Walaupun saya banyak video saya di YouTube 1.800, tapi saya nggak bisa ngedit. Karena menurut saya energinya terlalu besar buat ngedit, hasilnya nggak worth it. Nah, saya cari video yang bagus, bikinan guru-guru lain, yang materinya sesuai dengan yang akan saya ajarkan. Saya sharing di blog, saya kasih soal, anak-anak kerjain. Udah. Nah, tetapi agar ada seni dan terasa berjumpa guru di kelas, sambil mereka ngerjain latihan, saya telepon tuh, Mes, satu-satu, Mes. Jadi sepanjang tahun, saya sudah berbicara dengan semua anak, sekitar 230 anak yang saya ajar, satu angkatan. Itu saya sudah telepon semua, ada yang cuma 3 kali, ada yang 2 kali. Tapi ada yang masalahnya banyak, saya telepon sampai 12 kali. Nggak apa-apa. Setahun akhirnya semua sudah dengar suara saya. Nah, itu, Mes, harapan saya. Saat pandemi juga mereka masih merasakan mendengar suara guru, walaupun melalui telepon. Itu harapan saya. Mereka nggak terlalu guilty feeling atau nggak terlalu bete karena nggak pernah ketemu guru. Karena kan kalau saya telepon di WA, wajah saya masih muncul, nama saya masih muncul, suara saya muncul. Gitu, Mes, karena saya terbiasa ngeblog. Oke? Lanjut, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih, Pak. Thank you, you are welcome. Bapak maaf, ini kan kurang dari 1 menit lagi. Nanti tolong join lagi ya, Pak. Boleh, tenang aja. Ya, kalau habis buka lagi, saya join lagi. Kasih lagi di Instagram itunya, Mes. Ini bulan ya. Baik, Pak. Oke. Itu Nisa menghilang tuh, Nisa kemana? Sama tadi siapa satu lagi tuh? Enggak ini. Saya, Pak, sinyalnya jelek banget.
Nisa tinggalnya di mana, Nisa? Kok sinyalnya jelek, di mana Nisa tinggalnya? Di Kalimalang. Kalimalangnya di Di mana? Kalimalang. Oke. Bulan rekam lagi ya, Bulan ya. Iya, Pak. Nisa nanya apa nih? Nisa nih yang belum nanya nih. Nisa mic-nya. Nisa lewat chatting aja nanyanya, Nisa. Nisa lewat chat bisa nanya, Nisa. Ah, Nisa jadi matung gitu. Lewat chat boleh nanya, Nisa. Ayo, siapa lagi yang mau nanya, Bulan? Silakan. Bapak sebagai pembicara gitu Sinyalnya suka Iya. ada kayak ini nggak sih Pak, kesalahpahaman antar profesi yang lain? Ya, itu memang untuk menjadi pembicara kita harus menyiapkan banyak hal ya. Yang paling penting yang harus kita kuasai adalah materi. Ya, karena mungkin saya sudah 1000 lebih ya menjadi pembicara, 1000 kali lebih kayaknya. Yang tercatat itu 900 sekian. Tapi dengan yang tidak tercatat, saya yakin sudah 1000 lebih saya menjadi pembicara di dalam maupun di luar negeri. Itu pasti pernah mengalami situasi yang apa tadi, Bulan istilahnya, apa kamu pertanyaannya intinya yang apa, gimana? Yang kesalahpahaman gitu loh Pak. Kesalahpahaman, ya. Itu karena kalau kamu baca buku tentang public speaking, itu ada penggolongan audience. Ada audience yang konstruktif audience yang bagus, yang keren, yang asik deh kita sebagai pembicara karena audiensnya itu ini banget, lurus banget. Ini biasanya terjadi kalau saya jadi pembicara di institusi militer atau polisi tuh, Bulan. Pesertanya tuh duduk kayak patung gitu, diem aja, Bulan. Ada yang nanya biasa-biasa aja. Karena mereka kan disiplin militer atau polisi gitu ya. Nah, itu enak itu jadi pembicara. Itu namanya constructive audience. Tapi ada audience yang disaster. Disaster audience itu audience yang sifatnya merusak suasana gitu. Dia biasanya ngetes pembicaranya ini jago apa enggak. Ya bisa dibayangkan kalau dia misalnya seorang doktor bergelar S3. Saya kan cuma S2. Dan dia tahu saya cuma S2. Mungkin dia doktor di bidang materi yang saya berikan. Jadi dia ilmunya lebih banyak dari saya. Itu dia bisa saja mengajukan pertanyaan yang sebenarnya dia tahu jawabannya, cuma dia ngetes. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati menanganinya, Bulan, itu menjadi kesalahpahaman dan berbahaya buat kita karena buat seorang pembicara, karena itu akan menghancurkan kredibilitas pembicara. Nah, itu ada trik-triknya, Bulan, untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Salah satu cara di antaranya ketika ada pertanyaan yang ada gejala menjebak, menjatuhkan, atau ngetes tadi dan bisa menimbulkan kesalahpahaman, Bulan, salah satu cara menurut buku itu adalah kita angkat dulu tuh si penanya. Saya biasanya gini, wah Bapak pertanyaan Anda bagus sekali. Coba teman-teman tepuk tangan buat penanya yang satu ini, luar biasa pertanyaannya. Nah, waktu itu ditepukin, Bulan, itu si penanyanya itu melambung GR dia, Bulan. Dia udah dapat atensi dari saya, dari peserta, kita angkat gitu. Nah, kalau itu materinya sesuai dengan topik yang dipesankan oleh panitia, target materi kita harus jawab. Saya harus jawab. Tapi sering kalau ngetes gitu materinya tuh menyimpang dari target yang diberikan oleh panitia, Bulan. Nah, saya biasanya bilang, Pak atau Bu, pertanyaan Bapak Ibu bagus sekali. Cuma itu bukan bagian yang harus saya berikan di sini. Target dari panitia materinya sudah saya siapkan ini di slide saya.
Tapi nanti khusus buat Bapak, buat Ibu, setelah materi saya selesai, setelah saya tutup, saya akan jawab 4 mata. Jadi saya terus dulu ya ke materi yang udah saya siapin. Bapak nanti kita bicara khusus 4 mata untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, biasanya Bulan, penanya yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman itu pergi Bulan biasanya terus nggak ketemu karena dia sebenarnya cuma menarik perhatian aja dan ingin menunjukkan bahwa gue tuh hebat gitu tuh, gue tuh nggak cere, gue tuh lebih tinggi levelnya dibanding pembicara gitu. Tapi dia nggak dapet karena saya sudah tepukin tangan, saya nggak ikutin ininya dia, stylenya dia atau gayanya dia jadi terus mana tadi? Panitia mana tadi si itu bapak itu? Oh dia udah pulang Pak Didi ke kamarnya kali mau istirahat. Ya udah selesai kan kesalahpahaman tidak terjadi Bulan. Biasanya seperti itu. Kita pembicara harus berhati-hati dalam menghadapi disaster audience. Semoga jelas Bulan. Lanjut. Makasih, Pak. Ya, siapa lagi? Kembali kasih. Cak, kalau ada pertanyaan boleh chatting. Nggak apa-apa tuh di itu. Nanti saya jawab secara lisan kan jadi ada rekamannya. Oke, silakan siapa lagi mau nanya? Nadine mau nanya boleh. Om, Mes juga mau nanya boleh. Mes mau nanya lagi apa lu? Nadine mau nanya apa lagi Nadine? Nadine ditanyain hilang. Mes tanyain hilang. Apa Nadine mau nanya apa? Mic-nya hidupin Nadine. Jangan di mute, di unmute Nadine. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, udah keluar suaranya. Silakan. Apa? Kayaknya ada gangguan dari Nadine, Pak. Iya, Mes, ada gangguan sinyal. Sinyalnya tidak bersahabat dengan Nadine. Ya, coba Bisa juga gitu. Saya tanyain Nadine dulu. Lu deketan rumahnya sama Nadine, Mes? Kagak juga, Pak. Jangan. Ente rumahnya di mana, Mes? Aduh, ada planet, Pak. Maaf, Mes. Lu sakit hati lu ya, gue bilang planet lain lu ya, Mes. Enggak, santai aja. Saya kan emang bener. Di sini hujan, di Jakarta enggak, gitu. Ya, tapi kan emang yang orang bilang planet lain itu udah lama kan, Mes ya? Udah, kalau saya 2017, kalau saya itu kan jadi meme kan udah lama banget. Iya, tapi apa yang dapat itu istilahnya keren gitu loh. Dan ya memang mungkin waktu itu kan masih kacau Bekasi ya, sekarang sih udah bagus. Apalagi yang Ion Mall itu kan Sumarekon ya. Iya, tapi saya baru sekali tuh karena tuh warga Bekasi sekali sih situ doang. Oh gitu? Jauh banget saya di ini perbatasan Cibuburnya. Di mana perbatasan mana? Cibubur. Oh Cikeas. Oh enggak di Keranggannya. Oh Keranggan. Ya Keranggan. Ya. Keranggan deket kuburan COVID pertama itu ya? Ya, Pondok Rangon. Oh iya. Sekarang udah penuh ya Mes ya? Wah, kalau untuk COVID-nya penuh, tapi untuk yang Nadine mau nanya tuh, Pak. Iya, lanjut. Iya, agak Nadine, silakan. Nadine udah muncul suaranya, makasih. Bilang lagi, Mes. Kok ingin nanya? Apa, Din? Ada suaranya nggak, Pak? Ada. Maaf. Suaranya keluar, ya. Ada. Silakan. Jadi saya mau nanya. Ya. Apa aja sih syarat agar Bapak nih di profesi Bapak biar Bapak memiliki lisensi dan kode etik gitu, Pak? Nah, saya pernah beberapa kali ikut training ya.
Misalnya training drug abuse prevention activities Asia Pacific region, ada sertifikatnya. Saya pernah ikut training untuk pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja di Thailand, ada sertifikatnya. Saya pernah training academic leadership for school principal Asia Pasifik di UNESCO yang diadakan di Korea, di Seoul, 9 hari. Ada sertifikatnya. Tadi Nadine bertanya dari sisi apa istilahnya Nadine, sertifikasi atau apa tadi kamu nanyanya? Mes? Nadine nanyanya sertifikasi atau apa, Mes? Tadi si Nadine? Lisensi, Pak. Lisensi. Ya. Nah, Lisensi, Pak. Ya, lisensi. Bapak kan seorang pembicara nih. Ya. Nah, iya. Lisensinya tuh gini. Gimana syaratnya? Gini, Mes. Di Indonesia itu yang namanya lisensi belum terlalu digunakan gitu, Mes. Jadi saya hampir tidak pernah diminta sertifikat, pernah training di mana-mana, tetapi karena panitianya pernah lihat saya menjadi pembicara pada suatu forum, dan dia merasa cocok. Terus saya diundang, Nadine. Saya diundang, tapi tidak ditanyakan sertifikatnya. Cuma, kemudian setelah eranya Google, itu orang mencari pembicara di Google, karena dia lihat saya sering menjadi pembicara, ada fotonya, ada videonya. Saya kan punya blog, saya upload di blog saya. Nah itu kemudian mereka mengundang saya tanpa meminta lisensi. Nah lucunya apa? Waktu ada program Indonesia mendapat bantuan dari Australia di Indonesia Timur, itu saya menjadi pembicara bersama dengan teman-teman yang tadi saya bilang, ada psikiater, ada psikolog, ada dokter penyakit dalam. Itu mereka sudah punya lisensi sebagai trainer yang diadakan di Australia. Tapi rupanya mereka tahu karena saya pernah di training di Jepang, dan itu datanya memang ada di Badan Narkotika Nasional. Saya pernah mewakili Indonesia karena rekomendasinya juga dari BNN. Saya berangkat ke Jepang. Tapi lisensi itu juga nggak ditanyakan, Nadine. Jadi buat saya, sejauh materinya saya kuasai, saya jalan gitu. Dan kalau kemudian pada perkembangannya ke arah sininya, saya sering minta bicara dari sisi IT, misalnya bagaimana mengelola blog. Saya punya blog sekarang udah sekitar 16 tahun. Kok bisa gitu 16 tahun ngeblog dan masih jalan sampai sekarang? Ya karena saya nggak punya lisensi dari sisi itu. Tetapi saya nah gini mungkin Nadine kalimatnya. Akhirnya orang tidak lagi melihat lisensi, Nadine, tapi melihat profesionalisme. Karena saya dianggap pro dan banyak orang yang punya lisensi, tapi dia nggak bisa ngeblok sampai 5 tahun berturut-turut, blognya itu terisi nggak susah, karena coba deh kamu ngerasain deh punya blog di internet yang gratisan, itu padahal gratis. Atau kamu punya Wattpad misalnya, atau kamu punya Instagram. Itu kan untuk menjaga Instagram itu tetap eksis, Wattpad kamu tetap eksis, blog kamu tetap eksis, itu setengah mati. Walau kamu udah punya sertifikat sebagai blogger, sertifikat sebagai Instagramers, ada lisensi sebagai ahli IT. Cuma kalau itu kalau lisensi itu nggak dipakai dan orang tidak melihatnya, akhirnya masyarakat tidak peduli itu, Nadine. Jadi saya punya beberapa sertifikat yang itu mungkin bisa disebut lisensi sebagai pembicara narkoba misalnya.
karena saya pernah di training. Pembicara HIV, karena saya pernah di training. Tapi saya jadi pembicara IT, padahal saya nggak pernah punya lisensi. Tetapi karena saya punya pengalaman, nah mungkin kalau di profesi pilot kan jam terbang. Setelah jam terbangnya sekian ada lisensi jam terbang. Nah, saya dengan jam terbang tinggi tapi tidak ada pihak yang memberikan lisensi dan saya juga nggak perlu minta, saya pikir. Karena kalau orang mau bekerja sama dengan saya jalanin. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena saya sebenarnya punya pekerjaan sebagai guru. Tetapi sebagai pembicara itu saya pikir sebagai pekerjaan sampingan yang tapi ternyata Nadine penghasilannya luar biasa. Dari situ penghasilan keliling jalan-jalan maupun kenal orang-orang baru, kenal pejabat-pejabat, terus yang dahsyatnya sih bisa jalan-jalan naik pesawat, nginep di hotel gratisan, itu yang luar biasa. Jadi soal lisensi, ya syukur-syukur kita punya, tapi kita harus pro di situ gitu, jangan cuma lisensi doang tapi kita nggak ngelakonin. Kalau menurut saya yang penting kita pro di situ, ngelakonin, gitu. Nanti, thank you. Semoga jelas. Terima kasih Bapak. Oke, you're welcome. Apalagi, Bulan, Mes, Nisa. Nisa nggak ngechat ya? Kalau ngechat juga saya jawab. Pak, kalau Bulan misalnya boleh? Kamu nanya lagi? kalau misalnya kayak di dalam guru atau pembicara gitu pasti ada kode etik gak sih, Pak? Iya, kode etik ada, pasti. Cuma kalau kode etik yang jelas kan misalnya kita sebagai guru, itu kode etiknya dari PGRI. Kalau kita sebagai dokter, kode etiknya dari Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau pembicara, saya yakin pasti ada kode etiknya dari, cuma organisasinya apa ya? Public speaker, pembicara, Persatuan Pembicara se-Indonesia. Cuma saya belum jadi anggota tuh di situ. Kode etiknya pasti ada, tapi secara umum kode etik itu kan intinya tuh mengikat kita untuk melakukan yang terbaik di bidang itu dan memberikan manfaat yang luar biasa di bidang itu dan mencegah terjadinya hal-hal yang negatif dari profesi itu. Kode etiknya, cuma mungkin Bulan bisa browsing di Google, kode etik sebagai pembicara. Kalau kode etik guru pasti dapat deh, cuma kode etik sebagai pembicara saya kayaknya belum dapat tuh. Tetapi saya sebagai pembicara berusaha, ada kode etik yang saya pegang sendiri adalah apa? Saya harus bisa memuaskan panitia yang minta saya jadi narasumber, memenuhi target materi yang mereka inginkan, dan memuaskan peserta yang ikut sesi saya. Kalau cuma memuaskan panitia, peserta nggak seneng, itu jelek. Yang bagus tuh dua-duanya. Memuaskan panitia dengan mentuntaskan materi yang dia pesankan untuk saya sampaikan, tapi peserta happy gitu. Dan biasanya kalau panitia yang bagus tuh ada ini, Bulan, ada kuesioner kepada peserta. Siapa pembicara yang menurut Anda baik? Terus pembicara ini gimana, kesan berapa nilai kamu? Nah, itu yang saya berusaha peserta kalau diminta reviewnya itu kasih bagus, dan saya biasanya dapat nilai yang bagus dari review peserta itu, makanya saya oleh panitianya diundang lagi. Pak Didi ini paling banyak yang seneng, pesertanya kasih nilai bagus, Pak Didi paling tinggi. Makanya Pak Didi kita undang lagi, karena pesertanya saya mainin, Bulan, saya bikin permainan lah, sampai kadang-kadang mereka glosotan di karpet kan, kalau di hotel, di tempat-tempat yang bagus itu karpetnya bagus, jadi mereka saya bikin permainan kayak anak kecil, tapi walaupun mereka orang tua dikasih permainan kayak anak kecil, pakai bola, pakai tambang, pakai spray diikat, pakai apa aja. Kalau di hotel spray kita bikin jadi alat permainan diikat gitu.
terus bantal hotel kita bisa bawa ke ruang meeting untuk permainan. Jadi mereka baru lihat bantal aja hotel kan, lah ngapain ada bantal di ruang training gitu. Tapi begitu nih bantal ini mainkan gini-gini. Oh jadi hidup. Dan itu ketika tulis rekomendasi kuesioner penilaian, nilai saya tinggi bulan. Jadi walaupun saya belum baca secara langsung kode etik sebagai pembicara itu, tapi saya sudah melaksanakan yang biasanya ada di kode etik, yaitu memuaskan customer, memuaskan peserta, menyampaikan materi, dan ya tentunya adab sopan santun itu pastilah. Tapi barangkali menarik kalau dicari ininya bulannya, mungkin ini tugas kamu sebagai mahasiswa meriset kode etik sebagai pembicara itu. Coba deh cari deh. Mudah-mudahan kamu dapat ya. Demikian jawaban pertanyaan bulan. Terus Pak, saya mau nanya, kalau misalnya Apa? di dalam, kan Bapak kan guru nih, kalau misalnya guru itu sering kayak melanggar kode etik gitu gak sih Pak? Contohnya seperti apa? Yang agak parah itu guru melanggar kode etik itu misalnya ya, masuk tidak tepat waktu, terus meninggalkan kelas saat kelas masih berlangsung. Walaupun kadang-kadang guru meninggalkan kelas itu misalnya karena ada rapat dipanggil kepala sekolah, karena ada tamu, orang tua murid yang datang. Di satu sisi melanggar, tapi sebenarnya kita sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang saya bilang tadi, misalnya ada orang tua murid yang datang. Guru itu jadi meninggalkan kelas. Pada kode etiknya meninggalkan kelas itu mudah melanggar bulan. Atau ada guru yang macarin muridnya, itu melanggar kode etik. Intinya kan kode etik itu membuat garis-garis batas antara yang boleh dengan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, itu kode etik guru. Jadi apakah ada pelanggaran? Ya namanya manusia, nggak sempurna, pasti ada yang melanggar. Cuma alasan melanggarnya dilihat dulu. Kalau dia meninggalkan kelas karena ada tamu orang tua murid perwaliannya yang anaknya bermasalah untuk konseling, kan dia pasti meninggalkan kelas kan. Nah itu menurut saya sebuah pelanggaran yang bisa dimaafkan. Soalnya kan kalau orang tua suruh tunggu dulu ya Pak Bu di ruang BK, nanti saya datang, dia ngajar dulu 2 jam, kan kasihan orang tua. Bahkan dia misalnya pengen kerja kan, setelah dari sekolahan, sebelum kerja dia datang ke sekolah dulu misalnya, kan kasihan. Jadi kalau saya sih melihatnya batas-batas itu nggak terlalu kaku lah. Kalau memang kelas harus ditinggalkan karena guru ada keperluan. Kalau misalnya sekolah sedang akreditasi atau sedang ada kunjungan dari kepala dinas misalnya, atau ada kunjungan dari kepolisian, gurunya termasuk wakil kepala sekolah atau pembina, dia harus datang kan nemuin, nah itu kan harus ninggalin kelas juga bulan. Nah itu yang sebenarnya itu pelanggaran, tetapi menurut saya masih bisa dimaafkan. Oke? Gitu. Oke, makasih Pak. Kembali kasih, siapa lagi yang mau nanya? Saya deh terakhir Pak. Apa, Mas? Mungkin saya bakal bahas public speaker atau public speaker aja deh. Ya. Ada gak sih, kan kalau misalnya saya lihat ya, public speaker itu kan nggak punya tangga karir kan. Nah tapi dia tuh bisa dikesampingin Pak, kayak misalnya kayak mungkin misalnya Bapak dari public speaker ada peluang untuk jadi sebagai kerja apa kayak gitu. Maksudnya dalam profesi public speaker ada gak sih peluang yang untuk melebar gitu ya, dikatakannya yang intinya juga sama kayak public speaker gitu deh. Ada. Oke. Jadi gini Mas, sebenarnya semua pekerjaan itu kalau kita jalanin serius, Mas, akan membuka peluang kita untuk dapat pekerjaan lain, Mas. Nah, saya kan dapat pekerjaan sebagai public speaker karena awalnya saya jadi guru. Satu ketika saya kuliah lagi, ambil S1, terus aktivis BEM adik-adik kelas, dia bikin acara, Mas Didi jadi pembicara ya, topiknya ini. Oke.
Tapi Mas, kita nggak ada budgetnya Mas. Ini kan acaranya juga susah cari sponsor. Saya ngerti lah, saya dulu aktif di Senat kan. Oke, clear. Kapan? Tanggal berapa? Mana materinya? Sini. Udah, tornya dikasih. Oke, saya bisa. Siapa pesertanya? Ini. Oke, clear. Nah, itu kan gara-gara saya kuliah, Mes. Saya kenal adik-adik kelas, mereka kenal saya, tahu ruang lingkup kegiatan saya, dan dia juga tahu saya nggak matre. Ya udah, saya jadi pembicara. Nah, itu kemudian jadi sebuah portofolio, Mes. Ketika adik kelas itu udah lulus, dia jadi guru di sebuah tempat, ada kegiatan PPDB atau penataran P4 kalau dulu, kalau sekarang PPDB atau ospek gitu. Itu Mas Dedi itu dulu jadi pembicara enak. Dia carilah nomor telepon saya, Mas, saya udah ngajar nih, ayo jadi itu. Nah, itu kemudian saya dapat sampingan pekerjaan lain sebagai public speaker, dia di samping sebagai guru. Nah, waktu saya sudah jadi sering jadi pembicara, Mes, saya beberapa kali dapat job lain, Mes, sebagai apa? Konsultan, Mes. Jadi, Pak Didi, ini bisa tolong nggak? Kita butuh analisa ini, materinya ini, topiknya ini, Pak Didi tolong bikin tulisan lah 3-5 lembar gitu. Dibayar, Mes, mahal, Mes. Begitu dikasih tiket, saya terbang ke lokasi, Mes, jalan-jalan, naik pesawat, diajak makan-makan di restoran yang enak di tempat itu, pulang dikasih oleh-oleh, kasih duitnya, pokoknya kenceng deh, Mes, gitu, Mes. Nah, itu gara-gara saya jadi public speaker, Mes. Jadi, kamu kan sekarang kuliah di jurusan BK, jangan cuma jadi guru BK. Kerjain apa yang sekolah sedang butuh, Pak, Bu, kepala sekolah, saya bantuin ini deh, boleh nggak? Oh, boleh, silahkan. Jangan mikir dulu materinya, Mes, Bulan, Nadine. Jangan mikirin materinya dulu, tapi hajar aja. Karena dari situ akan menimbulkan image atau bahasa kerennya branding dari orang lain buat kita. Oh, bahwa dia tuh bisa ini, dia bisa itu, gitu. Dan itu nanti akan jadi PT, Mes. Akan jadi duit, Mes. Dan itu bikin kita tajir. Pintu masuknya, kalau saya dari guru jadi public speaker, terus jadi konsultan. Nah, kamu nanti mungkin dari BK jadi apa, jadi konselor, jadi apa, itu nanti jalan kamu beda lagi. Jadi gitu, Mes. Bisa, lewatnya apa, ya jalur kita mungkin beda-beda, kan banyak jalan menuju ke Roma. Jelas, Mes Zikrano? Siapa jelas, berarti intinya tuh asalkan kita suka sama profesi apa yang lagi kita jalanin, ntar pasti bakal ada kayak rezeki lainnya gitu ya. Iya. Nah, dan bukan hanya suka, Mes, tapi terus ikhlas, Mes. Jangan suka tapi karena ya kayak kalau kamu pernah lihat si videonya Fitra Eri yang dari reviewer mobil, dulunya dia pembalap, tapi dia juga pembalap, dia ngoprek mobil orang tuanya. Sekarang dia lagi sakit kena COVID, mudah-mudahan cepat sembuh ya si Fitra Eri. Ditanya sama Deddy Kobuzer kan di podcastnya Deddy, dibayar berapa Om nge-review? Saya nggak dibayar kalau nge-review mobil, tetapi kalau mereka butuh promo dan saya menjalankan promo mereka, nah itu ada hitung-hitungannya. Jadi seorang Fitra Eri sering bikin video yang nggak dibayar, nggak dapat duit dari itu, tapi dia suka gitu. Cuma nanti ketika ada acara yang sifatnya promo dan jelas-jelas produknya dia harus pakai, dia ini, nah itu ratusan juta, Mes, nilainya. Padahal awalnya dia cuma suka nyetir aja, suka balap gitu. Tapi kesininya kan dia jadi reviewer. Dan mobilnya gila, ada 11. Sekarang dia dapat lagi yang mobil kecil baru Toyota Yaris GR kalau nggak salah, di Indonesia baru dia dapat termasuk yang pertama. Mungkin jadi 12 mobilnya sekarang. Tapi ya itu Mes, awalnya ya karena happy gitu, Mes, bukan karena duit berapa gue dapat gitu. Oke, Mes. Keren pertanyaan. Kayaknya Bulan udah selesai? Apa masih ada lagi atau mau nanya lagi? Silakan. Kayaknya udah cukup, Pak. Oke. Jadi Bulan, Mes Zikrano, Nadine, Nisa, dan yang lain-lain, terima kasih sudah berkenan mengundang saya. Saya doakan kalian kuliahnya lancar,
Profesi pendidikan itu, profesi jadi guru, apalagi guru BK dibutuhkan. Asal kamu serius, jangan mikir, oh gue nanti makan apa kalau ini. Apalagi perempuan. Kalau kamu jadi guru, yang mau laki-laki itu banyak. Yang termasuk profesi-profesi yang mereka manajer, direktur, istrinya guru itu seneng gitu loh. Tapi apalagi nanti jadi guru di Jakarta, kenceng gajinya, ada tunjangan kinerja, TKD, dan sertifikasi. Jadi, tapi kembali lagi, berapapun gajinya tergantung kita mengelola uangnya bisa apa enggak. Kalau kita hemat, berapapun gaji kita akan hidup sejahtera. Tapi kalau kita boros, gajinya berapapun kita nggak akan cukup. Oke, Bulan terima kasih. Nadine, Mes, Nisa, dan lain teman-temannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Nisa Ya, baru Pak. nongol suaranya. Ya, Nggak mudah-mudahan. ada, Pak, suaranya tadi. Astaga, Iya, maaf, nggak apa-apa Nisa. Iya, percaya. Iya, percaya. Ya, mudah-mudahan kalian kuliahnya lancar dan pandemi ini cepat hilang dari dunia. Kita bisa seseruan lagi. Nanti saya diundang ke Indra Prasta ya kalau kamu ada kegiatan. Mes, kalau lo ada kegiatan itu, Mes. Siap. Saya diskusikan. Asik. Ya. Kamu dikasih linknya sama Bulan, lihat CV saya di blog. Apa udah, tuh? Pak. Udah dikasih ke Di teman-teman. grup. Yang di grup, Bu. Itu dibuka. Iya, deh. sudah dikasih. Di situ ada perjalanan karir saya dari mulai nol sampai ya. Oke, siap, nanti saya ini dah. Nisa sekarang kenceng udah mau tutup Nisa. Iya, bisa gitu ya. Iya, udah mau tutup baru dia kenceng tadi. Gak gitu ya Allah. Maaf Nisa, bercanda Nisa. Ya nggak apa. Oke, Bulan. Ayu yang tutup tadi, Ayu yang buka, sekarang yang tutup Mes. Kamu tutup Mes. Ya, boleh deh. Baik, Bapak Dedi, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu ruangnya setelah untuk juga lagi menutup ini coy. Maaf. Baik Bapak Dedi, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk saya interview seputar pekerjaan Bapak, profesi Bapak gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Thank you. Iya, Pak. Ya, makasih. Sampai ketemu. Oke, semuanya udah hadir ya? Baik, pertama-tama kita pembukaan dulu. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit maupun bahaya yang lain-lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok R2I. Di sini kami akan mewawancara Ibu Sri Wahyuningsih sebagai narasumber. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Boleh dipersilahkan pada Bulan. Perkenalkan, nama saya Bulan Rifianzani. Perkenalkan, nama saya Asmarani Wulandari. Perkenalkan, nama saya Safa Anissa Kusuma Julia. Oke. Kepada narasumbernya boleh memperkenalkan diri dahulu sebelum kita dimulai. Nama saya Sri Wahyuningsih. Selama ini bekerja sebagai ADM di Rumah Sakit St. Carolus selama 20 tahun.
Oke. Baik, langsung saja kita ke intinya ya Ibu supaya tidak memakan waktu yang lama. Dari wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan seputar profesi yang saat ini Ibu jalani. Seperti apa saja sih yang harus Ibu, pendidikan apa saja yang harus Ibu laksanakan, yang Ibu jalani agar sampai di posisi saat ini? Sebenarnya sih pendidikannya minimal paling kecil, paling rendah SMEA. Tapi kalau yang dibutuhkan sarjana perkantoran atau sarjana akuntansi yang diutamakan. Selama ini yang dibutuhkan D3 deh. Lalu apa sih tujuan Ibu untuk menekuni bidang ini itu? Motivasinya apa? Sebenarnya motivasinya kita tadinya nggak ada untuk menjurus ke sana ya. Kita selama ini saya fun-fun aja gitu loh. Jadi orang tua kan bekerja di sana. Nah karena orang tua bekerja di sana, dia pensiun, kita hanya cobalah kerja di sana untuk meneruskan, jadinya meneruskan kerja orang tua. Jadi meneruskan profesi yang sudah dilakukan oleh orang tua dulu ya Bu ya? Iya, betul. Mungkin pada yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tadinya kita juga pengen bukan hanya untuk administrasinya, kalau bisa saya tuh tadinya mau menjenjang ke perawatan, tapi karena umur tidak mencukupi, karena kita masuk ke situ kan sudah berumur ya, udah tua, karena sebelumnya kan kita kerjanya di tempat lain, belum nggak di PAK-nya itu. Dulu kita kerjanya, saya pribadi dulu saya kerjanya di swalayan dulu, jadi bagian gudangnya dulu saya. Nah karena orang tua pensiun, jadi mengajukan untuk kerja di sana gitu loh. Biasanya Ibu, tentu saja setiap profesi ada kode etik maupun lisensi. Lalu bagaimana dengan kode etik dan lisensi yang ada di profesi Ibu itu seperti apa? Kode etik. Soalnya putus-putus. Lisensinya untuk harus dipenuhi, yaitu harus punya pendidikan tinggi ya. Kalau bisa pendidikan yang sudah berpengalaman di faknya administrasi dan akuntansi gitu loh. Minimal harus dia bisa menjurus untuk di sana, karena kan yang dibutuhkan itu pendidikan akuntansi. Jadi minimal basic itu ya Bu ya? Kenapa? Iya, jadi minimal tuh punya basic yang seperti Ibu bilang tadi, kayak akuntansi, mengerti dasar-dasar dari akuntansi gitu misalnya. Ya, itu yang diutamakan. Apalagi kalau seandainya kita punya pengalaman udah 2 tahun atau 3 tahun, itu lebih enak lagi kita untuk menjurus ke sananya. Karena kita pernah kerja, ibaratnya pernah kerja, terus ngerti kerjaan lah yang untuk dipegang.
Lalu Ibu, kode etik apa saja sih yang ada di profesi administrasi itu? Oh, kita kita ngikutin peraturan yang ada di tempat kerjaan kita. Kita nggak bisa ngikutin kode etik selain dari pekerjaan kita, dari kantor kita. Ada prosedur-prosedur yang tersendiri soalnya. Jadi kita ngikutin di kantor kita kode etiknya. Untuk Ibu, OPS apa aja yang ada di rumah sakit itu yang bisa dijadikan OPS? OPS itu ya harus Di dalam profesi ini, apa saja yang bisa Ibu jadikan sebagai OPS? OPS membantu pendataan data yang ada di rumah sakit, membantu pendataan data yang ada di rumah sakit. Selain itu juga kita membantu perawat untuk keluar masuknya pasien, membantu perawat juga, nggak hanya untuk data. Terus kalau misalnya apa aja sih sasaran Ibu yang kerja di sana? Masyarakat luas ya, karena kita kan nggak hanya untuk orang dalam aja. Jadi orang dalam bisa, masyarakat bisa, pejabat juga bisa, semua masyarakat kita terima di sana. Baik Ibu, selanjutnya jika berbicara tentang pelanggaran, biasanya apa saja sih pelanggaran yang sering terjadi di bidang administrasi itu? Entah itu oleh manusianya sendiri ataupun di dalam profesinya tersebut, Ibu. Pelanggarannya kita biasanya banyak ya pelanggaran. Tapi yang diutamakan setiap bulan itu kan kita membuat laporan ya per bulan. Kalau kita membuat laporan per bulan, jadi kita harus mengirim laporan itu maupun melalui email, maupun melalui WA, tapi itu harus ada laporan per bulannya ke instansi yang terkait. Kalau seandainya kita nggak bisa bikin laporan, nanti kita kena sanksi. Sanksi itu biasanya 3 kali peringatan dulu, 2 kali peringatan, ketiga kalinya kita kena SP3. Jadi kita nggak bisa main-main. Jadi setiap bulan itu kita harus membuat laporan, harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan laporannya. Dan keluar masuk barang juga harus update selalu. Jadi barang-barang yang expired atau yang tidak bisa digunakan, kita kembalikan 3 bulan sebelum expired, kita harus kembalikan ke gudangnya.
Kalau untuk sanksi terberat itu ada tidak ya Bu di bidang di profesi yang Ibu jalani? Misalnya pemecatan secara tidak hormat atau tidak bisa mengikuti pekerjaan itu lagi? Kalau untuk pemecatan kayaknya nggak mungkin ya kita. Itu jauh untuk kesananya. Tapi kita biasanya kena SP dulu. Peringatan dulu dua kali. Terus kita kena SP ketiga. SP ketiga itu nanti dapat peringatan lagi sampai 3 kali SP. Baru kita, jadi rumah sakit tempat kita kerja itu, Anda mau keluar atau memperbaikan diri gitu loh. Jadi dikasih kesempatan dulu karyawannya, nggak langsung dipecat gitu. Dikasih peringatan, terus kesempatan dia untuk memperbaiki diri, pekerjaan dia yang tidak bisa dia selesaikan. Kalau seandainya dia bisa menyelesaikan pekerjaannya selama setengah bulan, itu dilanjutkan. Tapi kalau udah batal, mau nggak mau ya harus dikeluarkan dengan SP yang berat. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, adakah kolaborasi antara profesi yang Ibu jalani dengan profesi lainnya? Kerjasama antara kita biasanya kerjasama antara atasan, bawahan itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, kita tidak bisa berjalan dengan baik dalam bekerja, gitu loh. Kalau seandainya keinginan kita sendiri, tapi atasan tidak menyetujui, itu udah nggak bisa. Untuk permintaan apapun kita akan susah, karena harus mengetahui sepengetahuan kepala ruangan atasan. Kalau seandainya atasan nggak menyetujui, berarti kita nggak bisa untuk permintaan barang atau permintaan apapun. Selanjutnya, biasanya ada kesalahpahaman tidak sih antara profesi yang Ibu jalani di kalangan masyarakat umum, misalnya kok administrasi kerjanya kayak begini, atau misalnya kok kerjanya nggak sesuai yang diharapkan gitu Bu? Biasanya sih kesalahpahaman yang terjadi bahwa masyarakat mengira ya profesi administrasi di rumah sakit itu termasuk ke dalam profesi perawat. Sebenarnya tidak. Pada dasarnya ya tidak termasuk dia. Profesi administrasi tetap bekerja pada bidangnya, yaitu ngecek atau keluar masuk barang medik. Baik Bu. Pertanyaan terakhir ya Ibu, apa sih hal yang paling berkesan yang Ibu rasakan selama bekerja sebagai administrasi di rumah sakit? Selama saya bekerja selama 20 tahun ya, yang berkesan ya tahun ini, yang selama jadinya yang pernah saya alami yaitu selama pandemi ya tahun ini. Karena berkesannya karena tahun ini sangat ibaratnya lelah atau gimana ya, bekerjanya ekstra tenaga lah ya, menyiapkan untuk alat-alat medik dan untuk pasien yang COVID ini ekstra, benar-benar ekstra. Jadinya kalau dinas pagi kita sampai sore, harusnya kan pulangnya itu jam 2 ya, setengah 3 lah ya. Tapi karena selama pandemi ini kita harus sampai jam 5. Jam 5 atau setengah 5 baru pulang. Kalau malam juga begitu.
ekstra benar-benar nyari, apalagi nyari alat-alat untuk mediknya ya, itu kan agak susah lah ya, karena banyak yang pakai, ya itu jadinya kesannya ada seninya lah ya kalau kerja di rumah sakit tuh, ada enaknya, ada susahnya, ada senangnya yang kita alami selama ini. Tahun ini yang paling benar-benar berkesan. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut supaya Ibu masih tetap semangat untuk bekerja dan melayani masyarakat umum? Jadi kita prinsipnya gini, kita berangkat kerja, tapi kita untuk menolong orang, gitu loh, membantu menolong orang. Ibaratnya kita harus orang lain bisa semangat, kenapa kita enggak? Kita harus benar-benar semangat. Jadi untuk kerjaan kita harus fun, harus senang terus, gitu. Biarpun lelah, tapi kita bawanya happy, gitu loh. Baik Ibu, ada pesan dan pesan untuk kami gitu sebagai generasi muda agar beban kerja Ibu kan sekarang semakin bertambah ya Ibu, gak mungkin kalau misalnya ke depannya beban kerja Ibu tuh malah makin bertambah lagi. Saya sih ya, ini saya pribadi ya, saya pengen adik-adik ya, yang mungkin masih menempuh kuliah masih lama, kalau bisa semangat untuk kuliahnya, semangat untuk masa depannya, karena yang menentukan kan diri kalian semua, yang menentukan nasib kamu besoknya tuh gimana kan kalian semua. Jadi kalau untuk ada, maksudnya tugas kerjaan atau tugas di kuliah harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, biar nilainya tuh lebih bagus, lagi pula tidak diherler lagi gitu loh, biar enak sekali berjalan. Semangatlah untuk anak-anak muda ini sekarang. Baik Ibu, mungkin hanya sekian pertanyaan dari kami, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Amin. Bekerja dan pekerjaannya dipermudah dan semoga virus ini akan segera berakhir. Amin, 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 amin. Sama, semoga kalian juga sehat. Satu keluarga, semua keluarga kalian sehat, walafiat ya. Jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu. Ya, kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Itu pesan Ibu, jangan keluar kalau nggak penting-penting banget. Jangan nongkrong-nongkrong dulu, nggak usah ngobrol sama teman-teman, boleh ngobrol, tapi dilihat-lihat kondisinya. Kalau untuk sekarang jangan dulu, ya. Kalau nggak kepepet banget, jangan. Ya, soalnya bukan apa-apa ya. Nanti kalau kalian sakit, atau kasihan orang tuanya. Pasti orang tuanya kan yang mendampingin kalian, ya toh? Semoga dalam studi ini kalian lulus semua deh, mudah-mudahan. Ya, nggak ada yang tertinggal. Ini empat semua kan ini grupnya. Mudah-mudahan lulus dengan nilai bagus tanpa di-hair. Ya. Baik Ibu. Ibu juga minta maaf kalau perkataan Ibu kurang jelas atau tidak mengenakan di hati kalian semua. Ibu juga minta maaf ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya, mungkin sama-sama. Ada yang ingin diucapkan kepada Ibu Sri? Terima kasih banyak Ibu atas luangan waktunya. Tetap semangat untuk bekerja Ibu, selalu jaga kesehatan juga. Terima kasih. Sama-sama. Baik, karena
Sesi wawancaranya sudah selesai, saya tutup sesi wawancara ini. Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi dalam wawancara ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kelancaran hingga hari ini. Pertama-tama, izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelas R2I ingin mewawancara Ibu Kusarni ya, sebagai profesi profesional di bidang apoteker ya, Ibu ya? Ya. Ibu Dewi aja, panggilnya Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha dari kelas R2I. Teman-teman sekalian boleh memperkenalkan dirinya masing-masing dulu. Perkenalkan, saya Safa Anissa Kusuma Julia. Perkenalkan, nama saya Asmarani Wulandari. Hai. Saya Bulan Fianzani. Perkenalkan, nama aku Anissa. Salam kenal semuanya. Saya Rina. Sinyal ya, Bun? Iya. Oke. Selanjutnya kita ke sesi dulu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ada narasumber bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi tujuan kami di sini untuk mewawancarai Ibu sebagai profesional di apoteker. Jadi kita boleh langsung saja Ibu ya ke intinya. Yang pertama ingin kami tanyakan itu apa sih motivasi Ibu untuk mendalami dunia apoteker? Motivasi awalnya itu dari saya karena awal pertama kali saya melihat orang tua saya yang juga seorang apoteker berkecimpung di bidang kesehatan, terutama di instalasi farmasi apotik. Dari situ saya melihat sepertinya profesi ini waktu dulu ya ini jarang diminati sama orang kebanyakan gitu kan. Terus juga mulai dari situ kayaknya waktu itu mikirnya hebat ya kalau kita sakit tanpa perlu ke dokter untuk bisa mengobati diri sendiri tuh bisa gitu. Jadi untuk tindakan-tindakan preventif yang pertama sekali itu bisa untuk kita atasi sendiri kalau kita misalnya sakit demam atau apalah gitulah. Jadi itu aja sih awalnya yang memotivasi itu ingin seperti orang tua yang kayaknya enak ya di rumah sakit gitu. Kerjanya resik, bersih gitu. Gitu aja awalnya. Selanjutnya, apa saja sih langkah jenjang pendidikan yang harus Ibu tempuh supaya bisa menjadi apoteker? Yang pertama tentu saja SD, SMP, terus saya tidak SMA tapi SMF, yaitu Sekolah Menengah Farmasi. Habis dari Sekolah Menengah Farmasi saya lanjut S1 Farmasi.
Saya ambil di ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Sehabis S1, kemudian lanjut lagi profesi apoteker dengan di kampus yang sama juga. Kurang lebih berapa tahun Ibu total pendidikan yang Ibu tempuh? Ya, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sekolah menengah farmasi 3 tahun, S1 farmasi 4 tahun, program profesinya 1,5 tahun. Jadi setelah lulus S1 Ibu melanjutkan untuk jenjang Ya. karirnya itulah ya? Profesi apoteker. Iya. Selanjutnya apa sih Bu OPS di bidang ini tuh? Spesifik. Maksudnya? Objek praktik spesifiknya misalnya Ibu? Oh, spesifiknya ya. Saya di rumah sakit memberikan informasi tentang pelayanan obat. Kemudian memberikan konseling tentang penggunaan obat, tata cara, kemudian bagaimana obat itu bekerja. Terus kita juga ada koordinasi dengan dokter, seumpama dokter kan nggak selalu dia benar ya kalau nulis resep atau mendiagnosa tertentu. Kadang dokter juga suka menuliskan misalnya obat mual itu double 2 gitu kan. Dan itu sebenarnya tidak perlu. Nah, itu tugas kita apoteker mengkoreksi dokter. Bukan berarti kita lebih hebat dari dokter, enggak. Jadi kita konfirmasi, dok, pasien ini seperti ini. Alangkah baiknya obat mualnya 1 saja, tidak usah 2 yang diberikan. Oh iya Mbak, maaf. Kadang kan dokter juga suka lupa atau kelebihan menulis atau kurang menulis begitu dalam mendiagnosa pasien yang nulis di resep itu tugas kita untuk menyortir resep itu, obat itu gitu. Terus kayak untuk asuransi maupun BPJS maupun pasien tunai atau umum itu tata cara penanganannya beda, masing-masing ada alurnya. Jadi tidak bisa disamakan antara pelayanan untuk pasien BPJS, asuransi atau perusahaan dan umum atau tunai gitu. Selanjutnya apa aja sih Bu kode etik dan lisensi apa yang Ibu dapatkan dalam profesi ini? Kalau kode etik setiap tenaga kesehatan terutama itu perawat, bidan atau farmasi atau kedokteran itu memang memiliki kode etik. Dilarang memberitahukan kondisi sebenar-benarnya pasien atau diagnosa dari pasien itu ke orang lain yang bukan di dalam lingkungan tenaga kesehatan seperti kayak saya di rumah sakit itu gitu. Jadi hanya kita saja yang mengetahui kondisi pasien tersebut. Kita dilarang menyebarluaskan, misalnya kita ada pasien datang, ibu itu sakit apa ya Bu? Oh maaf kita nggak bisa membocorkannya karena itu menyangkut kode etik kan. Setiap tenaga kesehatan itu kita sudah di bawah sumpah ya, sudah disumpah, jadi yaitu kode etik. Terus juga ya pokoknya tidak boleh memberitahukan kondisi atau penyakit pasien, diagnosa kepada orang yang bukan ininya ya, bukan di lingkungan kita gitu, terutama di kayak saya kan di rumah sakit ya, di rumah sakit tempat kita bekerja itu. Lalu biasanya pelanggaran kode etik seperti apa sih yang sering terjadi di profesi apoteker itu? Oh, pelanggaran kode etik ya. Kayak begini, kita misalnya Ibu Indah misalnya menderita gagal ginjal kronis.
Terus kita punya foto ronsenannya dan segala macam tata cara pengobatannya, obat-obatannya. Nah, terus itu kita buat iseng atau kita share di medsos atau apa, kasihan ya ibu ini begini-begini, gagal ginjal, ini fotonya, ini ginjalnya seperti ini, gambarnya. Itu sebenarnya pelanggaran kode etik, itu nggak boleh. Jika seandainya kode etik itu dilanggar, bisa siapa yang diberikan oleh instansi ataupun organisasi yang mengampu apoteker? Iya, kalau di lingkungan apoteker itu bisa ditarik, kayak kita membocorkan atau kita misalnya, oh saya sudah menemukan ini obat ini dicampur ini bisa misalnya meningkatkan vitalitas atau nggak ngantuk atau sebagai doping, itu kan udah melanggar kode etik ya. Itu bisa dicabut surat izinnya. Dan kita setiap tenaga kesehatan itu mempunyai STR, surat tanda registrasi ya, di mana itu merupakan satu bukti otentik bahwa kita sebagai tenaga kesehatan yang memang benar-benar terdaftar. Jadi kalau misalnya kita melakukan pelanggaran kode etik itu STR-nya bisa pencabutan atau diskorsing untuk tidak diaktifkan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Jadi seumpamanya kita sudah STR kita sudah dinonaktifkan dan kita diberhentikan dari instansi rumah sakit, kita mau daftar atau melamar lagi di rumah sakit lain, kemudian STR kita dicek. Nah, di situ sudah ada tertulis, oh ini pernah melakukan pelanggaran ini gitu. Jadi udah tertera semua gitu. Untuk selanjutnya, biasanya kendala apa saja sih yang Ibu alami di dalam profesi ini gitu, dan cara mengatasinya tuh bagaimana? Kendala cukup banyak ya, terutama kalau untuk mengedukasi atau memberi pengertian dalam arti konseling obat untuk pasien-pasien yang sudah berumur, terutama mereka mengalami kurangnya pendengaran atau penglihatan, itu salah satu bentuk hambatan ya. Jadi biasanya kita memberikan konseling untuk pasien melalui keluarganya pasien, misalnya anaknya atau cucunya atau adiknya yang benar-benar bisa mencerna apa yang kita kasih tahu gitu, kayak untuk pemakaian obat, ada yang sehari 2 kali, ada yang pagi saja sebelum makan, ada yang setelah makan, ada 30 menit sebelum makan, ada saat makan, ya seperti itu gitu. Terutama sih hambatannya ya dalam hal pemberian obat ya, kalau yang untuk pasien-pasien biasa yang semua indranya masih berfungsi dengan baik, gampang aja. Kendalanya ya mungkin kayak yang di indera penglihatannya kurang begitu jelas, atau pendengarannya kurang begitu dengar, atau dia buta huruf, nggak bisa tanda tangan, atau nggak bisa baca, itu yang susah. Baik Ibu, selama Ibu kerja di apoteker ini, apakah ada kolaborasi dengan profesi lain yang Ibu lakukan? Oh, jelas ada. Kalau kolaborasi misalnya seperti ini, dokter, misalnya ada pasien Nyonya Indah dirawat, dokter memeriksa Nyonya Indah, kemudian mendiagnosa, oh ini
mah kronis seumpamanya atau jantung. Oh iya, kemudian dokter itu memberitahu ke perawat. Kan biasanya kalau dokter visit atau memeriksa pasien pasti di sebelahnya ada perawatnya. Kemudian dokter memberitahu ini terapinya seperti ini, seperti ini. Nah, perawat akan nulis nanti di buku catatan. Kemudian dokter menulis resep. Setelah dokter selesai menulis resep, kemudian perawat itu nganterin resep nih ke apotik. Mbak ada resep. Nah, kemudian kita lihat dulu nih resep. Oh, ini pasien Nyonya Indah mengalami misalnya kelainan jantung atau sakit lambung kronis. Tapi kok obatnya ini ya, gitu. Terus kita konfirmasi lagi ke susternya, perawatnya. Sus ini gini-gini, oh kurang paham, tanya dokternya. Jadi kita konfirmasi lagi ke dokter, dok ini seperti ini, nggak bisa seperti ini atau begini dok terapinya dok seperti itu. Oh ya mbak tambahin ini begini. Gitu. Jadi kadang nggak semua obat yang dokter kasih atau tuliskan itu ada di dalam apotik gitu. Jadi terkadang kita pun harus calling rumah sakit lain kalau memang keadaannya memerlukan gitu. Oh, di kita kosong di rumah sakit lain ada, secepatnya kita beli di sana gitu. Untuk langsung supaya dipakai sama ini pasien gitu. Biasanya untuk penyakit-penyakit kronis ya, kayak seperti ginjal, jantung, saraf itu otak ya di neuro sini itu biasanya begitu. Jadi kita butuh kolaborasi biasanya antara perawat dengan dokter dengan apoteker itu satu kesatuan di rumah sakit itu. Baik, Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah ada kasus yang paling berkesan selama ini? Oh, banyak. Terutama seperti salah menempelkan etiket, maksudnya salah menempelkan aturan pakai atau menulis aturan pakai. Misalnya 2 kali sehari 1 tablet. Kadang sehari 2 tablet. Itu beda pengertiannya. Jadi udah diberikan ke pasien dan ternyata pas cek and recheck yang terakhir kali itu, oh salah ini nih. Nah, langsung kita cari alamat pasien, kita telepon dulu. Kalau kita telepon itu orang usahakan obat jangan sampai diminum dulu. Kalau memang obat sudah terlanjur diminum, kita wajib ngambil itu obat ke rumah pasien itu, kita kasih penjelasan, kita minta maaf, kasih penjelasan, maaf ini tadi ada anak buah saya atau teman saya atau staf atau apa yang salah menempelkan etiket itu. Jadi misalnya diminum cuman pagi sama malam satu-satu, jadi diminumnya langsung 2 tablet, itu kan berbeda pengertiannya gitu. Jadi ya kadang ada pasien yang mengerti, ada pasien yang mau nuntut, ada pasien yang nggak terima marah-marah. Ya namanya sebagai tenaga kesehatan, kalau udah seperti itu, salah ya tetap salah dan kita harus tanggung resikonya begitu. Terus Ibu, bedanya sebelum pandemi sama pandemi ini gimana, Bu? Oh, jauh berbeda ya. Kalau sebelum pandemi itu untuk dari total berbeda jauh. Kalau yang sebelum pandemi kan nggak ada tambahan penyakit COVID, pasien yang terinfeksi COVID. Kalau selama pandemi terus terang volume pasien makin bertambah, terutama COVID. Apalagi di rumah sakit tempat saya kerja merawat pasien COVID banyak. Terutama dari segi obat-obatan pun kita pesen dari produsennya itu banyak stok yang habis karena memang kan ini seluruh dunia. Jadi kadang ketersediaan obat itu terhambat atau tidak ada sama sekali. Terus untuk pasien
pasien COVID itu juga membludak sekarang ini dibanding sebelum pandemi kan nggak ada. Jadi ya bedanya jauh sekali. Terus pendapatan rumah sakit juga makin bertambah. Terus pasien BPJS makin bertambah. Pasien asuransi makin berkurang karena penyakit COVID ini kalau udah terinfeksi dan dirawat itu tidak dijamin oleh asuransi, tapi dijamin oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS itu. Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja, nggak apa-apa. Ibu terima kasih untuk pemaparannya. Ya. Saya mau Ada pertanyaan? Atau ada yang nggak jelas? sudah cukup jelas Ibu untuk sesi wawancaranya. Alhamdulillah. Saya Sinyalnya ya, suaranya nggak kedengeran. Cukup jelas Ibu untuk sesi wawancaranya. Apakah Ibu ada pesan-pesan buat kayak anak-anak zaman sekarang yang kurang percaya akan adanya COVID, terus habis itu masih melanggar peraturan, gimana itu Bu? Kalau pesan saya sebagai orang tua, kalau percaya sama COVID musyrik ya, percaya sama Allah. Tapi untuk keberadaannya si COVID ini memang nyata dan terbukti memang ada gitu. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang 5M itu benar, protokol kesehatan benar. Soalnya kalau udah terkontaminasi, terkonfirmasi sama si COVID ini, kalau kalian tidak ada penyakit komorbid, cepat sembuh. Penyakit komorbid itu penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, hipertensi, ginjal, autoimun, terus syaraf itu bahaya. Jadi kalaupun kalian keluar rumah sampai di dalam rumah langsung buru-buru masuk kamar mandi, mandi keramas dengan bersih. Kalian nggak tahu apa di luar kalian terpapar virus atau enggak di baju kalian. Kalian masuk ketemu orang tua kalian yang misalnya punya komorbid atau penyakit bawaan, itu ketempel atau gimana, itu nanti malah kasihan orang tua kalian gitu. Soalnya saya sendiri pernah mengalami kena COVID juga tahun kemarin, bulan September. Dan itu sangat tidak enak. Karena saya punya penyakit komorbid, yaitu jantung. Dan itu memang benar susah cari kamar. Tapi istimewanya tenaga kesehatan, yaitu pasti didahulukan di mana-mana gitu. Itu istimewanya, cuman ya
Jangan sampai. Pokoknya patuhi protokol kesehatan lah. Jangan lupa masker. Masker yang kamu pakai ngelindungin orang-orang, ya kan, masker yang orang-orang pakai ngelindungin kalian. Jadi sama-sama ngejaga gitu loh. COVID itu nyata, benar-benar nyata. Ada. Jadi bukan konspirasi atau apa, memang ada. Mungkin semua orang di dunia ini udah terpapar COVID, cuman tergantung orangnya, imunnya itu kuat atau enggak, gitu aja. Itu aja sih pesan saya. Jadi sayangin aja keluarga kalian gitu. Jadi jangan sampai terpapar gitu. Kakak nggak komen, kakak? Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparan. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin disampaikan? Semangat terus untuk nakes ya Ibu. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kami cukupkan saja Ibu untuk sesi wawancara kali ini. Semoga kita semua yang ada di sini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan macam penyakit kesehatan. Amin. Jaga diri kalian baik-baik ya. Siap Ibu. Jangan lupa divaksin, kawan. Udah pada vaksin belum? Udah Bu, baru tahu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sehat. Sehat. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dewi untuk meluangkan waktunya yang begitu berharga. Semoga pertemuan kali ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir bagi kita. Akhir kata kami ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih Bu. Sama-sama.